Ini kayu galiasem ini sudah ratusan tahun yang lalu. Dan ini kata orang tua kami sebagai sarana, bisa sebagai sarana untuk pengobatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera lur buat Anda semuanya di seluruh Indonesia terutama. Ya. Alhamdulillah ternyata banyak yang komen, memberikan saran, like-nya untuk dibahas selanjutnya adalah kayu galiasem. Sekali lagi saya memberikan pesan, saya tidak bermaksud untuk mengajari para sedulur untuk berbuat musyrik, sama sekali enggak. Ini hanya faktor budaya, peninggalan dari orang tua kami. Ya, ini kayu galiasem ini konon kata orang tua kami itu sama seperti tongkat estafet, karena dari turun temurun, dari turun ke saya itu turunan yang ke-12, berarti ini usianya sudah ratusan tahun ya. Memang kayu galiasem ini bisa Anda lihat literaturnya di Google. Ini di ujungnya juga ada tanda gambar khusus sebetulnya, ciri-cirinya di ujung ini ya, secara dekat itu di literatur di YouTube atau di Google sudah banyak tentang kayu galiasem dibahas. Ini kebetulan orang tua kami punya ini kayu galiasem ini sudah ratusan tahun yang lalu. Dan ini kata orang tua kami sebagai sarana, bisa sebagai sarana untuk pengobatan, terutama pada sakit perut. Sakit perut itu digilis ini aja perutnya, insya Allah. Jangan lupa berdoa dulu, insya Allah bisa sembuh. Dan juga bisa digunakan untuk sarana pengobatan jarak jauh, baik medis maupun non medis. Ini kayu galiasem, dan beberapa kali sering saya gunakan untuk pengobatan jarak jauh. Ini kayu galiasem ya. Sekali lagi, ini asli kayu galiasem, hitamnya itu hitam asli, ini bukan cat atau pelitur ya. Ini sangat asli, semuanya hitam, di dalamnya hitam. Coba lihat sekali lagi, ini di dalamnya juga hitam, luarnya hitam, semuanya asli hitam kayu galiasem. Dan ini konon dulu ini saya pernah menanyakan pada bapak-bapak yang suka nebang kayu, yang profesinya sebagai penebang kayu, baik di hutan maupun di perumahan atau di jalan-jalan. Ternyata kayu galiasem ini katanya jarang, walaupun asam segede apapun belum tentu ada galihnya. Ini saya nggak tahu secara bagaimana para leluhur saya mendapatkan ini. Kata orang tua kami ini secara estafet, turun temurun, dan selalu diberikan kepada anak laki-laki. Ya, pemberian ini juga tidak sembarangan. Jadi yang menurut orang tua kami sih, kalau bahasanya itu, atau sayang, itu baru diberikan ini. Dan kalau enggak, orang tua kami itu menunggu wahyu, ini kayu galiasem ini perlu diberikan keturunan untuk siapa.
kebetulan saudara saya 8, laki-lakinya 5. Ternyata wahyunya turun ke saya, anak nomor 6. Ini diberikan oleh ayahku, alhamdulillah, untuk pengobatan jarak jauh. Beberapa kali ada yang jodoh lah, ini sebagai sarana saja. Sekali lagi semuanya tergantung di atas yang Maha Kuasa. Jadi para sedulur tidak usah berpandangan ini benda mati ini atau gimana, semuanya Allah yang memberikan izin ya. Ini kayu galiasem ini sudah dari orang tua saya, berarti 50 tahun ada ini. Dari saya kecil saya sering pegang ini, saya nggak tahu ini benda apa, saya sering pegang hitam begini, dari dulu hitam dan tidak pernah berubah. Coba sekali lagi liatin, nggak luntur itu hitamnya tuh ya, nggak luntur itu hitamnya tuh, nggak ada yang luntur. Nah, sekarang usia saya kan udah 50-an tahun. Nah ini berarti udah lama sekali ya. Nah ya, kami lanjutkan ya tentang galiasem ini. Tadi sempat saya nyinggung ya, untuk sebagai sarana pengobatan jarak jauh atau jarak dekat bisa. Mungkin ada tanda kutip ya, mungkin kaum Hawa itu ingin pengobatannya tanpa disentuh. Insya Allah sarana pakai ini bisa. Dan saya bisa membaca suatu penyakit itu lewat sini dengan seizin Allah. Dengan seizin Allah, saya bisa tahu penyakitnya ada di mana. Insya Allah bisa lewat sini. Dan itu mungkin selama saya praktek 15 tahun pengobatan ya. Kebetulan saya baru praktek itu untuk kayu ini 2 tahun terbelakangan, karena wahyunya belum dapat saya. Setelah 2 tahun saya dapat wahyunya, 2 tahun akhirnya saya coba pakai. Tapi alhamdulillah saya pakai untuk keluarga dulu. Alhamdulillah banyak yang jodoh dengan pengobatan saya. Sekali lagi, saya tidak mengajarkan kepada para sedulur untuk berbuat musyrik. Semuanya dengan izin yang di atas yang Maha Kuasa ya. Sekali lagi, jadi ini hanya sebagai sarana. Ini pengobatan jarak jauh pun bisa di Kalimantan, Irian Jaya, insya Allah nyampe. Hanya sekedar menyebut nama, kalau ingin di-scan lewat sini bisa. Tapi kalau pengobatan jalurnya beda ya, harus secara japri, harus secara pribadi ya, karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ya. Untuk penjelasan tentang kayu galiasem, peninggalan dari orang tua kami dan khasiatnya, cukup sampai di sini. Jangan lupa subscribe-nya, jempolnya. Saya tutup dulu sampai di sini untuk penjelasan kayu galiasem ini ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya juga minta komennya lagi. Kayak kemarin para subscriber itu menyarankan untuk diungkap dong itu kayu galiasemnya. Nah ini saya ada beberapa item lagi peninggalan dari orang tua, yaitu keris ya. Ini keris ini namanya keris belah semangka ya, belah semangka. Bisa biar para sedulur silahkan lihat. Dilengkapnya suratman belah semangka ya. Nah ini ya, udah lihat ya.
Terus keris berikutnya Suratman Ketip. Nah, ini Suratman Ketip. Ini juga usianya udah sangat tua ya. Itu sampai mengecil begini. Ini itu udah sangat tua, ini udah ratusan tahun ini. Ya, udah sangat tua, udah sangat ratusan tahun ini. Oke. Kalau ini udan mas beras kutah pamor Banyumili. Ya, ini juga usianya sudah sangat tua. Silakan dilihat oleh para kolektor yang tahu tentang keris ini. Tosanachi ini ya. Terus ada lagi ini namanya keris Suratman Petek ya, Suratman Petek. Nah, ini juga usianya sudah sangat tua ini. Jadi koleksi kami itu benar-benar sudah sepuh semua ya. Terus ada lagi yang namanya Semar Pucung. Ini Semar Pucung itu, Semar Pucung ini dia lagi megang keris ya tangannya ya. Itu ya, Semar Pucung ya. Tangan satu di belakang, satunya lagi megang keris. Ya, Semar Pucung. Nah, ini batu permata lumayan banyak, tapi saya unjukin dulu namanya. Nah, ini taruh sini aja biar lebih jelas. Ini namanya biji batu merah delima. Jadi bijinya merah delima itu yang sudah membatu ini. Nih, nah. Ini di tes di gelas berisi air dia tenggelam dia. Ya. Jadi banyak item-item pusaka dari orang tua kami yang akan kami ungkap, akan kami share ke para sedulur. Sekali lagi, saya tidak mengajarkan para sedulur untuk berbuat musyrik. Ini semuanya dari sisi budaya, peninggalan para leluhur, dari turun temurun, ya, hanya sebagai sarana saja, ya, sebagai sarana saja. Fungsi-fungsinya. Nah, saya senang sekali seperti para sedulur ingin mengungkap satu-satu, minta sarannya, masukannya, komennya, mana yang ingin diungkap lebih dulu. Ya. Apakah ini gelas mangka, Suratman Ketip, udan mas beras kutah, atau Suratman Petek ya. Ini mohon para sedulur itu bisa
berpartisipasi melalui like-nya ya. Oke. Sekian dulu untuk episode berikutnya. Saya nunggu dari para sedulur, para subscriber untuk sarannya mana yang ingin diungkap lebih dulu. Banyak banget, masih banyak lagi ya. Batu permatanya juga masih banyak. Terus kerisnya juga masih banyak ya. Oke. Para sedulur, saya tutup dulu. Kalau ada kesalahan atau kekeliruan, saya kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.